Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hakim Kamarudin, NIM 2440606132. Nama peserta 337460001324. Rasmati, saya akan membuat video pembelajaran kelas 7 dengan materi ghibah dan tabayun. Semoga video ini bisa menginspirasi semuanya, dan untuk latihan saya saksikan. Terima kasih. Dan beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua ya. Pasti kita selalu ya memanjatkan syukur ya Allah, kita diberi kesehatan bisa belajar pada pagi ini. Ya, salam selalu kita ajukan kepada junjungan kita ya, sebagai panutan kita hidup di dunia ini ya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, nanti kita misalnya di yaumil qiyamah ya. Oke, sebentar saya taruh tas saya dulu. Ya, sebelum kita lanjut ke topik atau materi pada pagi ini, ya, kemarin kita sudah berapa? Materi apa? Ya. Jadi untuk pada hari yang kita bahas yaitu nanti tentang ghibah dan tabayun. Silakan bisa juga dipelajari sebentar, kemudian kita lanjut kita bahas. Ya, mungkin sebelum lanjut ke materi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu tentang bahas kemarin atau yang kurang jelas tentang bahas kemarin. Silakan. Oh, udah ada? Ya, coba saya persiapkan untuk materi pada pagi ini. Ya, silakan bisa dibaca dulu ya. Ya, kemudian nanti disilahkan ditanyakan. Ya, nggak bantuan maksudnya ya untuk bisa menyalakan. Ya, menyalakan. Boleh Pak, silakan Mas. Kita bantuannya. Yang hari ini hadir siapa ya? Jangan terus. Jadi berapa Pak? Sudah berapa hari saja? Oh, baru hari ini ya. Sudah ada yang baca tadi, yang mengulang apa? Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Kumpalan ya, silakan bisa duduk ya Mas ya, silakan bisa dibaca dulu Mas ya, tentang ghibah dan tabayun. Tok sendiri sih. Rahman.
Kali ini saya akan membuatnya pakai berbagai ya. Ini ada yang nggak punya ya. Yang ini punya sama. Bab 8 ya. Dapat negatif hibah dan menumbuhkan sikap tabayun. Dari judulnya ada mau ditanyakan? Silakan. Dapat negatif hibah itu banyak sekali ya dapatnya. Dapatnya bisa merugikan orang lain pastinya karena hibah ini ada yang tahu pengertiannya? Ada? Ada, kita lanjut. Yang hibah hukumnya haram dalam ajaran Islam, termasuk perbuatan yang keji. Itu hibah. Jadi Islam itu haram ya kalau bisa. Tapi kita tidak bisa memilih hibah kayak itu ada. Dalam kamus besar bahasa Indonesia atau orang tinggi, hibah artinya menggunjing atau membicarakan keburukan aib orang lain. Ya. Ada yang sudah menceritakan aib orang lain? Pasti ada ya. Udah mungkin ya bisa aib orang tuanya disebut ada itu. Ya, kalau bisa dihindari ya. Ini arti dari hibah, menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain. Bisa termasuk menyebut nama orang tua. Karena mempermalukan sama. Ya. Kemudian menurut istilah, hibah adalah menyebutkan keburukan orang lain di saat orang lain tersebut tidak ada di sekitar. Nah, ini ya. Jadi kalau kita ngomong seharusnya ada orang. Jangan pas orangnya pergi, kita malah berdatang sama teman yang lain tentang aibnya, tapi yang pergi ya. Itu ya, jadi pengertian hibah. Kita lanjut. Jadi dalil atau sumber Al-Quran tentang larangan hibah. Tadi kita baca sama-sama ya, di buku ada ya. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istaghfiru katsiran minal dhanbi inna ba'dal dhanbi ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum an ya'kulu lahma akhiri minal makarim umum ya wattaqullaha innallaha tawwabur rahim ya. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Ada nggak yang sudah makan? Nah, itu ibadat ya. Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Al-Quran surat Al-Hujurat 9 ayat 12. Dari ini nanti silahkan bisa diulatkan baca ya. Mungkin minggu depan sama untuk membaca atau menghafal ya. Silahkan bisa baca. Kemudian lanjut ya. Bagaimana hibah? Itu pelampiasan emosi atau amarah. Saya yakin semua orang punya emosi dan amarah ya. Ada yang nggak punya? Ya ada ya. Kalau kita nggak punya emosi atau apa, itu malaikat ya. Tapi malaikat juga ada yang suka marah ya. Kalau memang, contoh ya malaikat yang di alam kubur ya. Itu penyebab yang pertama. Kemudian penyebab yang lain, merasa iri atau geli karena melihat keberuntungan orang lain itu juga banyak. Saya yakin umpama teman punya hal yang baru ya, umpama sepatu baru, motor baru, pakaian baru, apalagi bermerek ya gitu. Kita kadang merasa iri ya. Nah makanya iri itu harus juga kita hindari. Ya kita boleh ya, umpama pengen, boleh ya. Kalau kita nggak bisa pengen, ya yang hampir sama kan nggak apa-apa. Ya harus yang sama. Makanya silakan jangan sampai ini dengki kepada orang yang beruntung ya. Jadi orang tuanya mungkin sukses, atau orang tuamu juga
hati-hati. Kita menyesuaikan diri kita apa adanya biar kita nggak jadi ya. Oh dia punya value ya misalkan kita berdoa aja kepada Allah kita bisa yang kemudian perasaan dendam, sakit hati, ada yang pernah sakit hati rasanya gimana? Sakit ya, sakit ya. Gak makan 7 hari gitu. Ya, saya yakin pernah sakit hati atau benci sama temennya berantem ya, makan gitu. Ya, coba ya kalau kalian merasa dendam itu silakan hilangkan pelan-pelan walaupun tidak bisa seketika ya. Jadi pelan-pelan kita harus merasa dendam harus hilangkan. Ini termasuk menyebar hibah soalnya kalau sudah dendam itu pasti menjelekan orang lain kalau orang lain tidak ada. Ini banyak sekali di lingkungan masyarakat kita ya. Kemudian sehingga ini membalasnya. Nah apalagi ini politik ya kemarin itu juga ini musuh-musuhan ya pasti. Itu gara-gara dendam. Hati-hati ya. Dendam itu termasuk yang sering mengeluarkan hibah. Ya seorang kan kalau ya suka korupsi ya apalagi ya kalau kita korupsi atau tidak ya tanya orangnya korupsi atau tidak ya harus ya makanya nanti undangannya nanti yang kita bahas selanjutnya yaitu ya tabayun ya. Kemudian penyebab yang lain suka membanggakan diri sendiri atau namanya ujub. Nah, saya yakin seorang juga suka membanggakan dirinya. Contoh, ini lupa nilai saya 100 yang pinter gitu. Ada di sini. Atau membanggakan orang itu udah jadi pejabat, ya. Atau uangnya banyak. Atau membanggakan temennya, temanku lo pinter, tak contoh gitu. Jadi ya, jadi suka membanggakan dirinya, membanggakan diri boleh aja, tapi jangan berlebih. Ya, ini biasa namanya wujud ya. Kemudian penyebab yang lain banyaknya waktu luang yang terbuang untuk hal yang tidak bermanfaat seperti membicarakan orang lain nanti ya. Jadi kalau anak muda nongkrong, ya nongkrong kalau nongkrong yang wajar tidak apa-apa ya. Dan sampai nongkrong itu juga ya karena itu juga termasuk nanti juga kenapa kita biasanya membicarakan orang lain pasti bahkan juga gitu kadang kalau teman-teman itu malah pikirannya biasa yang lain sama-sama ya saya yakin makanya kalau kalian ngobrol sama ya hal yang baik aja walaupun bicarakan yang lain ada teman ada yang menjelekkan yang lain ya kita tingkatnya aja ya bisa kita cek ya gitu apa ya itu namanya nanti kita hindari dengan tabayun ya itu penyebab hibah. Ada yang ditanyakan untuk penyebab hibah mungkin banyak lagi penyebab yang lain ya lanjut ya dampak negatif hibah di dampaknya merusak nama baik diri sendiri dan orang lain ya kalau dari kita ya orang lain itu hibah ya kamu suka menjadikan orang lain kan ya kena orang lain tapi nanti kalau orang lain yang kamu ajak bicara itu tabayun nanti kamu malu sendiri kayak ngapus sih itu pasti ya itu dari dampak negatif hibah ya kemudian menimbulkan keresahan dan permusuhan ya ini biasanya ibarat pedagang kan itu makanya kalau kalian diajak ngobrol orangnya nggak ada jadi protek ya kalau protek kalau kamu dia tahu sudah benar atau salah ya jangan ya malah dimarahi ya jangan yang benar sana atau sini ya kalian kalau sudah tabayun harus tahu menyikapinya karena biasanya orang yang hibah itu karena nggak ada ya. Kemudian menjadikan hati tertutup dan sulit menerima kebijakan nah, ini dampak negatifnya karena orang yang sudah kena hibah hatinya tertutup menurut dia itu benar terus ya walaupun sebenarnya dia ngomongnya salah itu pasti aku ngomongnya harus benar manut ya tidak bisa ya kita tidak bisa memaksa orang dan tapi kalau yang percaya itu hati-hati ya makanya sebelum kamu percaya kepada omongan orang lain silakan bisa di cross check ya kebenaran ya tidak hanya secara langsung juga kalau nanti sudah ada di
media sosial ya, umpama ayah kamu lagi kecelakaan transfer ya, gitu. Ya bisa dikonsep dulu ya, jangan langsung panik langsung transfer gitu. Ya, dikonsep umpama kamu konsep ibu kamu dulu, bapak ini gitu ya, dikonsep ya. Atau yang lain jangan panik dulu ya, itu baru beli. Ya, berita itu ada juga ada salah ya benar, tapi harus kita konsep terlebih dulu ya. Itu kemudian memicu perselisihan dan pertikaian antar sesama. Jadi ini sering ya terjadi mama siswa sama siswa menyebut itu susuk tahu susuk berantem yo. Nah, itu baru omongan ya, tapi orang yang itu ngajak terus. Kalau kamu nggak kocek tapi kamu ikut-ikutan malah kena nanti ditangkap polisi loh ya. Kita semua itu rombongan toh tapi nggak tahu loh. Dan tahu teman kamu nanti kamu juga terlibat. Ya jadi ya, walaupun kamu nggak tahu lah, nanti kalau kamu terlibat di situ, kamu juga tertidur ya. Ini ya terjadinya perselisihan dan pertikaian. Kemudian dampak negatif yang lain menimbulkan prasangka buruk dan berpikir negatif. Nah, orang yang juga itu selalu negatif loh ya. Dia sebenarnya udah benar lihat, dia benar, tapi kalau kita gila itu pasti jelek. Ya, saya yakin ya. Kemudian memutus tali silaturahmi, tahu ya, memutus tali silaturahmi ya. Nah, ini persaudaraannya ya biasanya tidak malah jauh. Makanya silakan kamu harus menyikapi kalau dampak negatifnya ada. Kalau ada yang memutus silaturahmi ya kalau bisa jangan kamu ya mendekatkan bahwa dia tahu kamu salah, dia salah, ya ada caranya tetap baik dan coba jangan sampai putus-putusan ya. Kecuali nanti benar juga jauh kamu pergi ke mana luar jauh kan, masih jauh kan. Tapi kan kalau mau ya kan bisa jauh dari situ bisa ya. Tidak termasuk silaturahmi ya. Kemudian dampak negatif yang lain merusak tatanan masyarakat. Nah, ini masyarakat menjadi panik atau itu ada gara-gara omongan. Ya, biasanya kalau pas pendemo itu dikatakan provokator. Ya, gara-gara omongannya, yang lain nggak tahu malah ikut-ikutan. Ya. Itu dampak negatif. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, lanjut. Cara menghindari ghibah. Walaupun cara menghindari ghibah itu ada, sebenarnya kita bisa menghindari mulai dari dirinya sendiri. Coba kalau ngomong itu kalau bisa diurangnya langsung ya. Jangan malah kamu bilang sama orang lain. Orang lain itu belum tentu ya baik kepada yang kamu bicarakan. Nah, cara menghindarinya. Yang pertama memahami dan menyadari dampak negatif juga ya, tadi ya dampaknya banyak ya. Kemudian mengintrospeksi diri dengan melihat keburukan diri sendiri sehingga malu untuk membicarakan orang lain ya. Jadi mengintrospeksi diri, oh saya ngomong gini ternyata menyinggung ya atau membuat sakit orang lain ya. Nah, kalau kamu tahu itu kamu nggak mungkin ngomongin orang tuh di luar kalau orangnya nggak ada. Ya bahkan ada yang berbukan juga ya. Kalau ada orangnya baik, kalau tidak ada malah dulu itu banyak ya di sekitar kita. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang soleh ya. Jadi kalau kamu menghindari ghibah itu ya cari orang-orang yang baik, yang soleh kalau bisa. Tapi nama kamu kan ada yang nggak soleh ya. Namanya banyak ya gitu. Ya cari orang yang soleh itu dalam arti mencari teman yang baik, umpama ngobrol enak, bukan membicarakan orang lain, tapi membicarakan hal yang positif. Ya seperti ada itu kan. Tugasnya ada enggak, aku isoi, aku bantu ya, itu kan termasuk itu. Daripada kamu membicarakan orang lain, teman bukan lo, welai kamu. Ya belum tentu ya orang ngobrol itu jelek. Kemudian menjaga lisan. Nah, ini ya, kalau kita nggak bisa ngomong baik, lebih baik ini ya, biasanya menjaga. Ya. Pak, tapi tetap nggak bisa Pak ya dicoba. Lisan ini paling tajam ya, menusuk tapi nggak kelihatan. Kalau pisau kelihatan ya menusuk mudah baik. Tapi kalau lisan menusuk tanpa ada darahnya, tapi kamu sakit.
Kemudian cara yang lain memanfaatkan waktu dengan kegiatan positif ya, daripada kamu ngobrolin orang lain, kamu lakukan sendiri kegiatan kamu ya. Contoh PR iso malam besar. Kalau pelit kalau jangan, lebih baik kamu parani kan enggak apa-apa ya, kamu jenguk yang pelit itu dicek pelit enggak. Soalnya ada orang tuh pelit cuma kalau ada temennya yang lain. Tapi kalau kita sendiri ada enggak? Ya, silakan dicek ya. Kemudian bersikap mawas diri dan saling menasihati satu sama lain. Nah, ya. Kalau mawas diri saya yakin semua harus punya. Itu termasuk menjaga diri kita. Nah, saling menasihati ini yang paling berat. Ya, saya yakin kamu nasihat orang lain belum tentu orang lain itu mau ya. Tapi kita berusaha. Karena ini untuk cara menghindari kita juga. Ya, gua cuma ngomongin itu orang lain mau ya, contoh dibilang daripada ngomongin nanti aku kan itu ngobrol. Enggak apa-apa ya. Jadi kalau bisa ya kita jadi kita tuh bicara yang orangnya aja. Ya. Bahkan kalau sekarang saya yakin banyak ya, bapak ibu di rumah aja masih disebut di sekolahan ada. Sering ya. Orang tua ya biar di rumah atau kerja lah. Ya jangan disangkut paut itu juga termasuk juga loh ya. Ada ya yang sudah dari kita mau ya. Orang tuanya disebut namanya ada enggak? Ada ya. Oke lanjut. Selalu berpikir positif terhadap orang lain ya. Walaupun kamu tadi mawas diri, kamu juga harus berpikir positif. Orang itu belum tentu dilihat itu jahat, belum tentu. Coba kamu lihat Pak Hakim sebelum apa Pak Hakim jahat? Enggak, kalau yang tahu tuh enggak. Tapi kalau yang tahu Pak Hakim juga ada. Ya memang ada saatnya itu kita harus tegas, ada saatnya kita santai, ada saatnya kita harus memang marah, ya menyesuaikan. Jadi ya, ini cara menghindari gibah dalam sehari-hari. Mungkin ada yang mau menambahin mungkin. Cara menghindari gibah yang lain, Pak, mikir. Ya kalau ada yang mau mikir, tidak apa-apa. Pak mengaji, tidak apa-apa. Ngaji Al-Quran. Ya, ini juga termasuk kegiatan menghindari gibah. Mama jangan ngobrol kontennya, jangan curhatan ya, gitu. Ya, atau ya saya yakin kalau teman-temannya tuh pasti ceritain yang lain ya gitu. Nah daripada gitu kan, saya akmeh, gitu atau belajar ngaji kan aman kan gitu. Daripada membicarakan orang lain ya. Oke lanjut. Nah ini ya. Ini perbedaan gibah, kritik, dan review produk. Nah, saya yakin sudah itu paham ya di media sosial banyak ya yang mereview, kritik. Ya kalau termasuk kalian membalas pesan itu termasuk ada juga. Karena gibah ada ya. Gibah itu menyebutkan kebutuhan orang lain di saat orang lain ini tidak ada di sekitar kita. Nah, kalau WA-an ya beda lagi. Kalau WA-an ya saya yakin ada orangnya sana, orangnya sini ya. Walaupun yang ketemu kan yang penting nomornya tahu, dia tahu, di sini tahu kan itu WA-an ya. Kemudian kritik, membicarakan kekurangan terhadap sesuatu dengan maksud agar menjadi lebih baik. Tujuannya dari perbuatan ini bersifat membangun, bukan menyebarkan aib. Ya, kritik itu sebenarnya membangun. Umpama di sini ketua kelasnya kamu kritik, ya tidak apa-apa, tulis tangan atau ditulis. Ya, ketua coba lebih tegas, membangun, bukan menjelekan. Yang malah kadang malah menjelekan ya kritiknya ya. Ketua kelas, mereka petek. Jangan, itu pemimpin kamu. Ya kritik tapi kritiknya yang bagus kan gitu. Ya, contoh ya sudah ya. Kemudian mereview produk, menjelaskan tentang kualitas atau suatu produk sesuai dengan fakta yang dialami, apa adanya setelah memakainya. Nah ini kalau review itu harus kita mencoba ya. Karena ada yang review itu salah ya gitu. Bahwa produknya apa, hasilnya gimana. Jadi ini sering ya di review produk ya. Kalau nggak tahu ya jangan mengada-ada ya. Pilihlah ini ya dari bulan gitu. Susah kan? Walaupun belinya nggak dari bulan, ambilnya nggak dari bulan. Hati-hati ya kalau produk biasanya kan di mana tuh ya di media sosial kan gitu. Jadi cerita
ditanya apa gitu ya kan. Ya. Itu tentang perbedaan ghibah, kritik dan review. Ada yang mau ditanyakan? Sedikit yang memahami ya. Nah, kemudian ini ya indahnya tabayun sekarang. Tabayun yaitu upaya mencari kejelasan dan kebenaran tentang sesuatu. Tabayun dapat dipahami sebagai tindakan cek dan dicek. Nah, kalian pernah gitu ya? Dicek dan dicek. Atas informasi kejadian atau berita, makanya harus dicek. Setelah kamu cek juga dicek lagi. Soalnya masih ada yang salah. Kalau kamu cuma tanya satu orang, masih ada yang salah. Makanya tanya yang lain, dicek yang lain. Sama enggak? Oh, kalau sama benar gunanya apa ya? Ya. Itu tabayun. Ada yang bertanyakan tentang tabayun? Cara menunjukkan tabayun ini penting ya. Tidak langsung percaya terhadap suatu informasi atau berita. Mama ini barangnya murah, contoh diskon 50%. Kamu harus cek dulu. Soalnya ternyata bingung itu hasilnya sama loh. Kamu masih rugi. Ya, ternyata ya persenannya enggak 50%. Ya, hati-hati termasuk kamu beli di mall-mall ya. Kalau nggak pinter-pinter itu kamu kejebak. Ya, pokoknya harga 200 tapi di sini ada yang harganya 100. Kalau waktu sama nanti harganya 100 ketemunya. Tapi kamu sudah tergoda namanya diskon, hati-hati ya. Dan bahkan tidak harus langsung percaya informasi ya. Kemudian tidak menyebarkan informasi yang belum jelas. Ya tadi seperti contoh tadi orang tuanya yang kecelakaan gitu, gitu ya. Jangan panik dulu, soalnya jangan panik dulu pisang, malah dirampok dulu nanti. Ya, mau dapat catur di jalan, jangan pisang dulu ya. Sudah nanti dimanfaatkan orang lain loh, hati-hati. Ya. Ya jadi cara menunjukkan tabayun itu tidak menyebarkan informasi yang belum jelas. Iya, kalau ini gambarnya jelek atau tulisannya jelek, kamu nggak percaya ya jangan disebar ya. Kalau sudah paham, kamu sudah silakan. Ya. Kemudian mencari kebenaran suatu informasi dengan mengecek pada sumber aslinya. Ya. Ini ya, kalau kamu paham ngobrol sama temennya, oh dia kulit, kamu cek sendiri itu tidak. Saya dia kulitnya sama dia aja, sama kamu enggak. Ya makanya hati-hati dicek ya. Kemudian hati-hati dengan informasi berita hoax yang beredar di masyarakat. Ini banyak ya hoax ya. Oke, cara menunjukkan tabayun. Ada yang mau menambahi? Ya, lanjut. Selamat belajar ya. Mungkin dari pembelajaran ini kita harus ambil hikmahnya ya. Jadi saya yakin tiap hari kita sering ngobrolin orang lain, saya yakin. Ngobrolin orang tua yang di rumah atau ngobrolin teman yang nggak masuk ini. Oh kan nggak masuk karena tapi main-main. Kita kan nggak tahu ya, maka jangan ya dibagi gitu. Nah itu ada yang mau tanyakan? Silakan. Ya ada. Ya kalau tidak ada kita ucapkan hamdalah dulu sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari materi ghibah dan tabayun, salah satu perbuatan tercela yang harus dihindari karena akan mengakibatkan perselisihan di kalangan masyarakat adalah ghibah. Ghibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain apabila dia tahu dia tidak menyukainya. Seseorang dapat mencegah ghibah dengan selalu mengingat bahwa Allah Maha melihat, Maha mengetahui diri sendiri punya aib dan tidak iri terhadap kesuksesan orang lain serta bersyukur kepadanya atau nikmat yang diberikan. Ghibah dapat dihindari dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, selalu ingat kepada Allah, introspeksi diri, menjaga lisan, berpikir positif dan memohon perlindungan Allah SWT agar terhindar dari perbuatan buruk. Secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar. Sedangkan menurut istilah, tabayun adalah proses
penelitian, dan menyeleksi berita tidak tergesa-gesa dalam memutuskan hingga jelas benar permasalahannya. Tabayun pada informasi media sosial dapat dilakukan dengan memastikan sumber informasi, isi informasi berisi kebenaran, dan tempat dan waktu informasi yang didapat adalah benar. Manfaat tabayun antara lain hati-hati dalam menerima berita, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, berbaik sangka, menjadi persatuan dan kesatuan, dan hidup rukun dan damai di dalam masyarakat. Nah, itu kesimpulan dari materi hibah dan tabayun. Saya selaku pembuat video mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan video ini. Mudah-mudahan Allah yang bisa membalas segala perbuatan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.